gambar ini, terus gambar ini. Dan apa kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan di tengah keadaan yang seperti ini, kita semua masih tetap diberikan kesehatan dan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap melaksanakan pembelajaran secara daring dalam keadaan baik-baik saja. Amin amin ya robbal. Untuk pembelajaran daring pertama yang kita lakukan pasca kalian melakukan liburan akhir semester kemarin, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan sangat berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apakah tema tersebut? Kita akan membahas mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai apa-apa saja yang akan kita pelajari sebagai bentuk kita sebagai umat Islam mengimani Al-Quran dan juga kitab-kitab Allah yang lain, sebelumnya alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya, Ibu juga akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui dalam pertemuan kali ini. Ini tentu saja berbeda dengan sebagaimana biasanya ketika kita bertemu dan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Namun Ibu harap kegiatan pembelajaran secara daring ini tidak mengurangi hakikat pembelajaran itu sendiri. Artinya kita masih akan terus memiliki semangat belajar yang sama, terus kemudian semangat untuk menuntut ilmu, terus memperbaiki diri di dalam kelas ataupun di luar kelas, baik itu nanti secara daring ataupun secara pertemuan langsung. Jadi apapun keadaannya tidak boleh memutuskan harapan dan semangat kita untuk menggapai cita-cita. Langkah pertama, kita akan melakukan koordinasi terlebih dahulu melalui grup WhatsApp, kemudian Ibu akan membuat video semacam ini yang harus kalian tonton. Nah, untuk itu, nanti tugas kalian setelah menonton video pembelajaran yang telah Ibu buat ini, kalian juga akan dibebani tugas yang sangat relate dan sangat berhubungan dengan bagaimana seharusnya kita mengimplementasikan materi pendidikan agama Islam itu sendiri. Mengenai materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, tentunya dari judulnya saja, anak-anak sudah bisa menebak dan mengira apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benar sekali. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana seorang muslim itu dianggap benar-benar beriman terhadap kitab-kitab Allah. Benar-benar mampu mengimplementasikan rukun iman yang ketiga, mengimani kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu apa saja? Tentu saja baik itu Al-Quran ataupun kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Kita mulai dulu dengan mengaji Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Ila akhir ayat. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ila akhir ayat. Jadi sudah jelas Quran Surat Al-Ma'idah ini, ayat 48, menjadi bukti bahwa Allah itu sudah memerintahkan kita untuk beriman dan meyakini sepenuhnya kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan, baik itu Al-Quran ataupun kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaannya kemudian, bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab sebelum itu, sebelum Al-Quran? Apakah kita juga harus mengimplementasikan seluruh ajaran kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran atau bagaimana? Jangan khawatir anak-anak semua, karena hari ini kita akan membahas secara tuntas mengenai materi
Al-Quran sebagai pedoman hidup yang menjadi bukti bahwa kita benar-benar beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya Ibu akan putarkan sebuah video. Nah, nanti teman-teman mengamati. Kira-kira yang ada di dalam video ini itu sudah menjadi bukti seseorang beriman terhadap kitab-kitab Allah atau belum? Atau bagaimana? Nah, tugas teman-teman yaitu mencari dan mengumpulkan pendapat kalian selagi kalian menonton video ini. Jadi, selamat menonton terlebih dahulu. Entah apa yang ada di benak pelajar saat mereka tawuran seperti ini. Berlarian, saling serang dengan senjata tajam. Tawuran antar pelajar tak pernah kenal musim. Bentrok bisa terjadi kapan saja dengan keselamatan dan nyawa sebagai taruhan. Sebuah mata rantai persoalan yang sampai kini tampak tak bisa diputus. Alhasil, mengeluarkan siswa dari sekolah dipilih jadi solusi. Memutus mata rantai tawuran antar pelajar bukan hal yang tak mungkin. Namun yang pasti perlu langkah sinergi dari berbagai pihak. Tak cuma institusi sekolah, tapi juga keluarga dan masyarakat. Bagaimana? Setelah menonton video tadi, kira-kira itu membantu teman-teman untuk berpikir apakah iya orang yang mengimani kitab-kitab Allah itu bersikap seperti itu? Ataukah bagaimana? Ibu tunggu jawaban kalian nanti setelah kalian menonton video ini. Jadi, kita lanjutkan. Ibu akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan materi kali ini, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita sama-sama tahu, ya anak-anak, bahwa beriman kepada kitab itu terdiri dari dua kata penting atau dua kata pokok, yaitu iman dan kitab itu sendiri. Nah, iman sendiri berarti percaya atau meyakini. Sedangkan kitab berarti buku, lembaran, surah, ataupun kiriman. Nah, jadi dapat kita simpulkan secara terminologi, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini atau mempercayai sepenuh hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada nabi ataupun rasulnya kepada umat manusia sebagai tuntunan ataupun wahyu. Gitu. Jadi kita harus mempercayai itu. Nah, kemudian lalu bagaimana hukum beriman kepada kitab-kitab Allah ini? Hukum beriman dan mengimani keberadaan kitab-kitab Allah, baik itu Al-Quran ataupun kitab-kitab Allah yang telah turun sebelumnya, itu fardu ain, wajib. Artinya seluruh umat manusia, muslim tanpa terkecuali, baik itu perempuan, laki-laki, anak-anak, mereka wajib mengimani bahwa Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan rasulnya. Nah, pada dasarnya yang harus kita tahu juga adalah bahwa semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia itu berisi satu hal, ajaran pokok yang sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang mengaku beragama Islam tetapi dia tidak mengimani kitab-kitab Allah atau tidak meyakini keberadaan kitab-kitab selain Al-Quran bisa dianggap murtad atau keluar dari Islam. Jadi kita harus berhati-hati. Berhati-hati dalam bertindak, bertutur kata, ataupun melakukan hal-hal yang bisa jadi itu adalah bentuk ketidakimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya, lantas bagaimana sikap yang harus ditunjukkan sebagai bentuk beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama tentu saja, mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Kemudian, meyakini dan mengakui bahwa kitab-kitab suci Al-Quran merupakan kitab
yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Artinya kita harus yakin sebagai seorang muslim, kitab yang kita punya adalah Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kitab terakhir dan kitab paling sempurna yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Kemudian yang terakhir adalah menjalani hidup hanya untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana di buku yang saat ini kalian pegang dan kalian pelajari di kelas 11 ini, kalian juga akan menemukan istilah suhuf di dalamnya. Jadi apakah sebenarnya perbedaan antara kitab dan suhuf ini? Nah, suhuf itu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Dan isi suhuf ini sangat sederhana. Sedangkan kitab itu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul dan sudah berbentuk buku atau kitab. Nah, isi kitab itu sendiri jauh lebih lengkap jika dibandingkan dengan suhuf. Nah, beberapa suhuf yang terkenal dan ada di biasanya kita pelajari adalah suhuf Nabi Ibrahim ataupun suhuf Nabi Musa. Nah, tadi kita mengungkit masalah kitab-kitab sebelum Al-Quran, kitab-kitab yang turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab apa sajakah itu? Kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah kitab Taurat. Pasti ini sudah tidak asing bagi anak-anak semua, bahwa kitab Taurat ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, kitab Taurat ini diturunkan dalam bahasa Ibrani, Torah, yang artinya instruksi. Nah, isi pokok dari kitab Taurat ini dikenal sebagai 10 hukum atau 10 Commandment, yang dikenal juga hari ini sebagai Perjanjian Lama. Isinya apa? Yang pertama adalah hormati dan cintai Allah satu saja. Sebutkan nama Allah dengan hormat. Kuduskan hari Tuhan atau hari Sabtu. Hormati ibu bapakmu. Jangan membunuh. Jangan berbuat cabul. Jangan mencuri. Jangan berdusta. Jangan ingin berbuat cabul. Dan jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Nah, dari ke-10 perintah yang Allah turunkan melalui kitab Taurat ini saja kita tahu gitu kan, bahwa sebenarnya ajaran-ajaran pokoknya itu sama-sama mengesahkan Tuhan, sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan yang patut kita sembah dan patut kita akui keberadaannya dan patut kita jadikan sandaran dan keluhan ataupun berharap atas apapun di kehidupan kita gitu. Nah, kitab Taurat ini juga diturunkan untuk kaum Yahudi. Selanjutnya adalah kitab Zabur. Pasti juga tidak asing, karena kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur ini berasal dari bahasa Yahudi juga, Zabara yazburu zabr, yang artinya menulis. Jadi banyak ya versi-versi tentang asal kata dari kata Zabur itu sendiri. Nah, salah satunya itu tadi, Zabara yazburu zabr, yang artinya menulis. Nah, kitab Zabur ini dianggap menjadi ayat-ayat suci yang terdiri dari 150 surah yang di dalamnya tidak mengandung hukum-hukum. Jadi ini berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Gitu. Jadi kitab Zabur itu tidak berisi hukum-hukum, tapi bersifat nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihi salam yang terdapat dalam kitab Zabur itu sendiri terdiri dari 5 macam. Yang pertama adalah nyanyian untuk memuji Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nyanyian perorangan kepada sebagai ucapan atau bentuk syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Kemudian ratapan-ratapan jamaah atau ratapan-ratapan doa individu. Kemudian nyanyian untuk raja. Nah, selanjutnya adalah kitab Injil. Ini lebih tidak asing lagi pasti, karena kan banyak ya kitab bertetangga, punya teman yang mungkin
Nasrani yang kebetulan menjadikan Injil sebagai kitabnya. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil yang asli itu memuat keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu mengesahkan dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun gitu. Nah, sayangnya seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan banyak hal yang terjadi di dunia ini, akhirnya keorisinilan dari kitab Injil sendiri mulai hilang secara perlahan. Artinya kitab Injil yang kita temui sekarang itu hanya memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan sejarah Nabi Isa alaihi salam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya. Jadi hari ini ada 4 kitab Injil terkenal yang saat ini mungkin sangat terkenal di dunia dan dimiliki oleh hampir seluruh orang Nasrani mungkin di dunia, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohana. Nah, kitab Injil 4 ini kemudian dibuat versinya masing-masing berdasarkan persepsi penulis itu gitu. Jadi ini adalah hal yang sangat disayangkan gitu. Nah, kitab yang terakhir, kitab yang harus kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, kitab yang harus kita yakini bahwa tidak ada satu orang pun yang akan berhasil membuat satu ayat pun yang semisal dengan Al-Quran, bahwa keorisinilannya dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya dilindungi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran ini adalah kitab terakhir, kitab penyempurna yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran ini, sebagaimana kita juga tahu, pasti anak-anak juga sudah belajar sebelumnya, diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur, kurang lebih selama 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, mulai dari Quran Surat Al-Fatihah sampai Quran Surat An-Nas. Terdiri dari 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Luar biasa kan? Jadi Al-Quran itu sangat istimewa. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan Al-Quran sendiri diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, baik itu Taurat, baik itu Zabur ataupun Injil. Selain sebagai penyempurna, Al-Quran juga menghapus syariat-syariat sebelumnya yang tidak lagi relevan atau tidak bisa diimplementasikan oleh umat Islam. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang dinamis, yang universal, yang mampu menjawab semua tantangan zaman sampai nanti hari kiamat. Dan kita harus percaya itu. Makanya kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai ajaran yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran adalah kitab suci paling lengkap, paling sempurna, yang berlaku bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Nah, seluruh umat manusia, itu juga yang harus kita garis bawahi ya anak-anak, bahwa kitab-kitab sebelumnya, baik itu Taurat, Zabur, ataupun Injil, adalah kitab yang hanya diturunkan oleh Allah untuk suatu kaum Yahudi. Sedangkan kitab Al-Quran tidak memandang kaum, tidak memandang tempat, tidak memandang waktu, tidak memandang strata sosial, tidak memandang keadaan apapun. Al-Quran diturunkan untuk semua manusia di seluruh bumi sampai nanti akhir zaman. Mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai nanti ketika hari kiamat. Jadi amat mulia Al-Quran ini. Nah, ada beberapa nama-nama lain dari Al-Quran yang juga harus kita pahami. Ada Al-Huda, ada Al-Furqan, Asy-Syifa, Az-Zikr, Al-Kitab, dan masih ada banyak lagi. Kemudian Al-Quran itu berisi apa saja? Kalau tadi ada 10 ajaran penting, 10 commandment di kitab Taurat. Ada berisi nyanyian-nyanyian dan pujian serta nasihat-nasihat di kitab Zabur. Ada perintah
yang tapi sayangnya di kitab Injil kemudian menjadi dibuat versi penulisnya masing-masing. Nah, di dalam Al-Quran ini lengkap sekali, berisi akidah atau keimanan. Jadi tentang akidah kita, keimanan kita, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya entitas, zat paling besar yang wajib kita yakini, bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa menggantikan ataupun menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga tentu saja tentang iman yang lain dalam rukun iman, beriman kepada malaikat, termasuk kepada kitab, terus kemudian kepada Rasul, hari akhir, dan hari qada dan qadar. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan keimanan kita itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Selanjutnya mengenai perintah ibadah, mengenai sholat, mengenai puasa, semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Juga mengenai akhlak, bagaimana anak kepada orang tua, bagaimana seorang murid kepada guru, bagaimana akhlak kita sebagai manusia yang budiman, yang baik, yang peduli, gemar bersedekah, dan lain sebagainya. Muamalah, saling tolong menolong, bertoleransi, bagaimana sikap kita ketika jual beli, dan lain sebagainya. Kemudian kisos, hukuman-hukuman apa saja yang harus kita terima ketika kita berbuat dosa, serta semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini yang juga sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran saja memerintahkan, menjelaskan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung kepada kita untuk terus dan senantiasa menuntut ilmu. Jadi anak-anak semua, walaupun keadaan kita seperti ini, kita tidak bisa bertemu secara langsung, dan banyak hal-hal lain yang saat ini sedang sepertinya bermasalah ya, karena corona ini mudah-mudahan segera berakhir. Dan tidak boleh patah semangat, tidak boleh hilang motivasi bahwa hidup harus terus berjalan. Kalian yang menuntut ilmu juga harus terus berjalan. Jangan malas-malasan, jangan terlena dengan televisi, terlena dengan YouTube. Jadi harus tetap mempunyai prioritas utama, apa yang ingin kalian capai, meskipun keadaannya seperti ini, gitu kan. Nah, yang terakhir adalah keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, dibandingkan dengan Taurat, Zabur, ataupun Injil. Yang pertama adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan petunjuk ini juga ditunjukkan untuk seluruh umat manusia yang mau beriman dan mau bertakwa. Kemudian mengisi di dalamnya itu berupa sejarah juga ada. Berisi sejarah kepada kita mengenai umat, bahwa umat Nabi dan Rasul terdahulu itu mempunyai aturan atau syariatnya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda gitu kan. Kayak misalnya dulu pada zaman Nabi Musa itu bunuh diri itu dibolehkan karena dianggap penebusan dosa dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa syariat yang dihapuskan oleh Al-Quran karena dianggap tidak bisa diimplementasikan kepada umat Islam gitu. Dan istimewanya Al-Quran tuh mampu mewadahi semua perbedaan, semua hal yang akan terjadi sampai nanti hari kiamat, semua bisa diselesaikan dengan Al-Quran gitu. Kemudian Al-Quran itu sebagai kitab suci terakhir yang keasliannya terjamin, keorisinalannya itu terjamin. Bahkan ada yang ayat menyebutkan bahwa tidak ada satu orang pun yang akan mampu membuat satu ayat pun yang semisal dengan Al-Quran. Terus Al-Quran itu juga tidak bisa tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Ide-ide manusia itu tidak akan sanggup menandingi keistimewaan dan keaslian dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian membaca dan mempelajari isi Al-Quran itu ibadah. Nah, itu poin plus yang kita sebagai umat Islam itu harus terapkan, bahwa kita hanya membaca satu huruf saja itu sudah dinilai pahala oleh Allah gitu kan. Jadi kita harus membiasakan bertadarus Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran sebagai satu hal yang memang istiqomah kita lakukan. Jangan sampai kita membaca Al-Quran hanya ketika puasa saja, kita bertadarus di musola. Nah, begitu anak-anak ya. Jadi hikmah dari kita mempelajari materi hari ini adalah mendapatkan pahala, ya kan?
mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani kitab-kitab Allah, baik itu Al-Qur'an ataupun kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Kemudian kita juga tergerak harus menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, sehingga kita ini nggak hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat, gitu kan? Terus selanjutnya kita terdorong untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, karena Allah itu mendorong manusia untuk terus menuntut ilmu, untuk terus belajar, untuk terus mengembangkan kemampuan dan potensi diri kita. Pun begitupun dengan kalian semua. Semoga kalian semua tetap punya semangat yang kuat, gigih belajar, tidak pantang menyerah untuk menggapai apapun cita-cita dan jalan yang akan kalian pilih setelah ini. Nah, dari pemaparan pemateri yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu harap ini bukan hanya pelajaran teoritis dan deskriptif yang harus kalian lewati, tapi kalian juga harus benar-benar mengimplementasikan bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah itu secara nyata dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dari gambar-gambar yang telah Ibu sampaikan tadi, dari video tadi, Ibu harap kalian jadi lebih yakin bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup kalian, bahwa kalian harus mengimplementasikan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan kalian, dalam segala macam bidang di kehidupan kalian. Sebagai seorang anak, berarti jangan sampai kalian berani kepada orang tua. Sebagai seorang remaja, jangan sampai kalian ikut hal-hal yang anarkis, membuang-buang waktu, berdemo, tawuran, memakai narkoba, dan lain sebagainya. Sebagai seorang manusia, kita juga harus tolong-menolong, peduli terhadap lingkungan sekitar, membantu orang yang memerlukan, senantiasa menyebar kebaikan dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Dan terus belajar, terus belajar. Itu adalah bentuk sebenarnya dari mengimplementasikan beriman kepada kitab-kitab Allah secara sebenar-benarnya, baik itu dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam mulut kita, ataupun dalam tindakan kita. Jadi semoga ini tidak benar-benar tidak hanya menjadi pembelajaran yang teoritis, yang Ibu menjelaskan, kalian mendengarkan dan lain sebagainya, tapi kalian harus benar-benar mengimplementasikan ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, tidak terasa kan pembelajaran ini sudah berakhir, artinya kalian pasti sudah hampir mendekati garis akhir dari pemutaran video ini. Nah, selanjutnya Ibu tekankan sekali lagi bahwa setelah ini kalian diberi tugas, sebagaimana sudah Ibu paparkan di grup WhatsApp, bahwa kalian harus membuat satu video pendek yang merefleksikan atau mencerminkan bentuk beriman kepada kitab-kitab Al-Quran secara sebenarnya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bisa apa saja yang menurut kalian itu adalah bentuk beriman kalian terhadap kitab-kitab Allah. Nah, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Semoga pembelajaran daring ini tidak mengurangi kualitas kita untuk terus belajar dan terus berjuang demi cita-cita kalian sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.